Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang JP. Kali ini saya akan sharing pengalaman pertama kali keluar negeri. Unik banget ya, baru bisa keluar negeri. Ya, jadi salah satu goal saya dalam hidup ini adalah bisa pergi keluar negeri. Entah itu kemana, ya pokoknya pengen keluar negeri aja lah, ya kan? Nah, untungnya ternyata impian itu bersambut ya. Memang rencana awal tuh di 2020 untuk pergi ke Thailand. Namun karena ada wabah pandemi ya sudah, kita terima aja dulu, kita recovery dulu. Pada 2023 ini kembali disusun rencana bahwa saya akan pergi ke Thailand. Nah, dibantu dengan murid saya Pak Afif, diberikan kesempatan untuk belajar, yaitu International Bodyguard Accreditation. Iya, jadi saya ke Thailand untuk belajar seminar bodyguard lah selama 5 hari. Dan saya akan selama 7 hari di sana ya. Jadi 2 hari santai, 5 hari full belajar. Tidak hanya itu, banyak persiapan yang saya harus lakukan. Di antaranya adalah menyiapkan paspor dan segala macamnya. Baik, inilah pengalaman saya ke Thailand. Tiket saya sudah keluar dan saya menggunakan Thai Lion Air. Kebetulan ambil yang pagi ya, jadi penerbangan adalah pukul 6, sehingga nanti bisa sampai ya setengah 10-an lah di sana. Oleh karena itu standby-nya palingnya 2 jam sebelumnya, jam 4. Nah pagi banget kan, nah siapa nih yang nganterin? Nah untung alhamdulillah ada rezeki ngajar ya, saya punya murid namanya Edgar, dia kerja di bandara. Kemudian pagi-pagi buta mengantarkan saya untuk berangkat ke sana. Padahal sehari sebelumnya saya sudah ya sedikit merepotkan, membantu dia untuk minta tolong tukar uang di money changer ya, karena pada waktu sebelumnya saya agak kesulitan, banyak tugas yang harus siapkan sebelum pergi ke Thailand. Singkat cerita, kami berangkat ke bandara menggunakan mobil saya, nanti akan dibawa Edgar pulang. Nah, di bandara Edgar sangat bantu ya, jadi nurunin tas segala macam, alhamdulillah barakallah, jadi punya murid yang bisa membantu gurunya. Sampai dengan sana kita check-in, melakukan check-in, selesai all clear, bagasi juga oke, lalu menuju ke imigrasi. Karena masih sangat pagi sekali, imigrasi ada 2 petugas di situ bilang langsung aja. Oke, saya langsung menuju kan, langsung aja. Saya lihat orang depan saya, dia sepertinya mau berpergian juga, saya ikutin. Selesai imigrasi, masuk ke security check. Security check di situ yang saya baru tahu adalah tidak boleh membawa air dalam kemasan atau dalam botol. Nah, kenapa begitu? Ternyata usut punya usut, ini saya tahu dari murid saya, bahwa ada pernah kasus orang membawa bahan peledak dalam bentuk cair. Jadi kalau Anda bawa air minum, kemudian disuruh diminum di tempat, nah itulah alasannya. Jadi patuhi protokolnya, botol boleh dibawa, airnya harus dibuang atau Anda minum. Setelah selesai saya menuju dong ke boarding gate ya, nggak ada masalah, situ masih bisa sholat subuh, terus kemudian tinggal tunggu. Cuman saya ingat nih, beberapa hari sebelum pergi itu saya sering lihat YouTube ya, lihat YouTube tentang traveling ya, ke Thailand, ke kota-kotanya, apa saja yang perlu siapkan sebelum pergi, bagaimana proses di bandara. Ternyata saya baru ingat, kok imigrasi tadi nggak stempel ya? Harusnya paspor Anda di stempel. Saya lihat kembali, iya. Kalau nggak benar harusnya security juga ingatkan. Daripada salah, langsung saya kembali ke imigrasi. Nah pas ke situ baru saya lihat tuh, papan yang tadi itu kan dibalik, ternyata itu adalah jalur staff only. Gitu, imigrasi juga cuma ngeliat aja. Akhirnya saya antri lah di situ, ada beberapa papan yang bisa kita ikutin ya, ada WNA, ada WNI, kita ikut paspor WNI, ya ke situ antriannya.
Melewati imigrasi jelas untuk pertama kali Anda akan ditanya-tanya ya, apa keperluannya, tinggal di mana, berapa lama, seperti itulah pertanyaan standarnya untuk memastikan Anda benar-benar pergi dan kembali dengan selamat. Selanjutnya lewat security lagi, itu lagi mengulang proses selanjutnya. Pesawatnya cukup besar ya, karena Boeing 737, kemudian cukup lowong. Saya lihat untuk yang pergi ke Thailand pada pagi buta itu cukup lowong. Kenapa saya tidak ambil jam-jam yang biasa ya? Karena jam-jam lain selain jam pagi itu, pesawat transit ke Singapura sekitar 8 jam. Daripada saya buang waktu di Singapura 8 jam untuk transit, tidak perlu. Sebaiknya saya ambil yang pagi aja. ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นมิให้แกะฉีกทำลายหรือนำออกนอกอากาศยานโดยเด็ดขาดจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านขอบคุณค่ะ Pesawatnya nyaman sekali dan karena lowong saya bisa enak lah ya, bisa lebih lega lah, bisa saya buka seatnya kemudian segala macam. Dan perjalanan adalah 3,5 jam, saya bisa melihat di sekitar ya ketika sudah mulai pagi, terlihat sekali jelas terbang di atas awan saat matahari terbit, wah silau sekali, kemudian sampai di Thailand pada jam 9 lebih. Sampai di Thailand tidak terlalu ada masalah ya, paling seperti biasa ke imigrasi. Tips aja kalau di imigrasi langsung berperilaku kooperatif, jangan bersikap aneh-aneh, jangan bersikap norak atau mungkin mencuri perhatian. Tetap tenang, kalau Anda pakai penutup kepala, kacamata, buka semuanya. Kemudian serahkan paspor Anda untuk dicek, kemudian verifikasi dengan sidik jari Anda untuk memastikan bahwa kita itu tidak ada dalam daftar hitam ya. Jadi kita harus dicek sebelum masuk ke negara itu. Kemudian masuk ke security untuk pengecekan barang segala macam, terus kemudian selesai, sampailah di Thailand. Yang mengagetkan adalah begitu udah turun, pesan kopi di Starbucks, ternyata yang melayani lady boy. Ya meskipun saya tidak tahu ya, karena dia pakai masker segala macam, dibilang sama murid saya, di sini bapak baru datang sudah disambut lady boy. Sampai batuk. Lalu selanjutnya ya, yang agak kaget saya ya, begitu kita melintas di jalan itu ada toko ganja di pinggir jalan, cannabis atau ganja. Iya, ganja itu legal di Thailand. Jadi dilegalkan oleh, nah istilahnya DPR-nya sana lah ya. Namun uniknya nih ya, psikologi manusia begitu dilarang orang cari-cari, begitu dilegalkan ya biasa aja tuh, nggak rame amat gitu kan, yang memang nggak banyak gitu kan. Nah itulah plus minusnya ya, karena pada dasarnya sebenarnya ganja dilegalkan di Thailand untuk obat saraf gitu. Sampai di Thailand saya dijemput oleh Pak Afif ya sekitar 9:30. Di sana perbedaannya adalah ya di sana banyak konstruksi juga, cuman lebih rapi lah daripada di Jakarta. Ya memang pengelolaan beda-beda ya tiap manajemen konstruksi. Mungkin kebetulan saya lihat seperti itu. Enaknya nih punya murid bisa nyupir ya ini. Diantar alhamdulillah. Terus yang kedua yang mencolok adalah di sana banyak double cabin truck ya. Jadi seperti Ford, kemudian jenis-jenis itu dan sedan. Di sana kayaknya jarang MPV ya, ada tapi sangat jarang. Lebih mencolok yaitu mobil-mobil seperti itu. Nah ternyata sama, saya dijemput oleh mobil Ford Ranger punya murid saya. Kantoran ini. Kantoran, bank, universitas. Kalau central gini ni semua mall-mall di Thailand brandnya Central. Central Laprau, Central Ram Kam Heng, Central ini, Central ini. La Defense, La Defense. Ni Pak. Apa itu Pak? La Defense Entertainment. Bapak masuk di dalam ada fish tank. Akhirnya saya sampai ke lokasi ya, kantornya Pak Afif, murid saya, murid kerabat saya yang sudah belajar sejak 2018.
akhirnya saya bisa datang mengunjungi balik negaranya. Nah, di situ ada kantor ya. Jadi ruangan itu adalah kantor Sierra, tempat berkegiatan murid saya sehari-hari sebagai pengajar tentang medis ya. Di situ saya lihat banyak sekali ya, sertifikat, penghargaan, kemudian juga patch-patch dari unit-unit yang dia latih. Luar biasa, ternyata Pak ini dia sangat-sangat berpengalaman di bidangnya dan sangat-sangat diakui di bidangnya. Namun orangnya sangat humble dan mau datang ke Indonesia belajar kerambit dengan saya. Nah, di situ kita ngobrol, makan siang segala macam sampai akhirnya waktunya check-in. Beres-beres, bersih-bersih, malam pergi makan malam. Nah, tempat ini adalah tempat yang asik untuk nongkrong ya. Jadi di sini ada satu kawasan di mana kawasan itu, jajaran itu udah makanan halal dengan macam-macam. Bisa dari makanan Melayu, makanan Thailand Selatan, makanan Muslim, Arab Timur Tengah juga ada. Nah, jadi di situ kita bisa pilih sesuka hati dan katanya ya tidak terlalu mahal. Memang standar aja lah, so-so lah atau hampir sama dengan Indonesia lah. Akhirnya kita makan di situ. Itulah saya makan nasi biryani ayam. Di gambar itu kelihatan kecil sih ya, tapi ketika saya pesen, wah gede banget. Jadi makannya lahap, seneng, puas lah ya. Sambalnya juga ada, sambalnya sambal hijau sama apa, tapi nggak terlalu pedas. Jadi saya rasa cita rasa Indonesia tuh sambalnya lebih pedas-pedas. Selesai dari situ ya udah istirahat karena besok untuk persiapan yang lain-lain lagi. Nah, itulah pengalaman saya day one di Thailand. Jangan lupa klik like and subscribe and comment.